Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Pacitan. Senang sekali pada hari ini saya, Yusian, kembali menemani teman pemilih di episode 19 podcast KPU Kabupaten Pacitan ini dalam obrolan santai yang tentunya bisa menambah wawasan teman pemilih seputar dunia kepemiluan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu divisi yang mungkin tidak terlalu sering terdengar atau terlihat di lapangan, akan tetapi divisi ini memiliki peran yang cukup strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, sudah hadir juga bersama kita pada hari ini Bapak Iwit selaku anggota KPU Kabupaten Pacitan, Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat datang kembali Pak Iwit. Ya, Bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah kabar baik Mbak Lucian. Nah, Pak Iwit ini sudah 2 kali ya Pak jadi narasumber di podcast KPU Kabupaten Pacitan ini. Sebelumnya di episode 4 ya Pak ya. Nah Pak Iwit, kan kita semua sudah cukup tahu ya Pak bahwa Divisi Hukum dan Pengawasan ini merupakan salah satu divisi yang perannya ini cukup strategis, terutama dalam memastikan seluruh penyelenggaraan pemilu dan juga kegiatan kesekretariatan ini berjalan sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, sebelumnya kan kita pernah ngobrol nih dengan Pak Iwit di episode 4 terkait dengan SPIP yang menjadi salah satu tugas ya Pak dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, mungkin pada hari ini nih Pak kita bisa menjelaskan lebih rinci atau lebih lanjut terkait dengan tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan ini Pak. Ya, begini Mbak Yusian ya. Jadi Divisi Hukum dan Pengawasan ini sering disebut sebagai selimutnya KPU. Jadi istilah selimut ini kan identik dengan sebagai perisai ya, sebagai pelindung ya Pak. sebagai payung hukum jika memang terjadi persoalan-persoalan hukum. Nah, tentu sesuai dengan tata kerja ya. Di PKPU 12 tahun 2023 ini merupakan perubahan kelima dari PKPU 8 2019. Itu tugas dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan ini adalah bagaimana ini melakukan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengevaluasi bidang-bidang hukum dan pengawasan. Jadi kalau mungkin bisa saya jelaskan dengan bahasa bayi ya Pak ya, bahwa tugas dari Divisi Hukum ini adalah untuk membentuk suatu peraturan atau keputusan KPU gitu ya Pak ya? Ya begini ya, jadi kalau di KPU itu kan kolektif kolegial ya. Artinya prosesnya ini ada di Divisi Hukum dan Pengawasan. Tentu ada mekanismenya, ada SOP-nya ya. Jadi memang yang merumuskan rancangannya ya. Jadi nanti misalkan produk-produk itu tentu nanti kita mengawal divisi-divisi yang lain karena di KPU itu kan ada divisi KUL ya, ada perencanaan data dan informasi ya, kemudian ada divisi Sosdiklik Parmas dan SDM, ada penyelenggaraan teknis penyelenggaraan ya. Jadi bahwa divisi hukum ini juga bekerja sama atau Betul, saling ya. berkaitan ya Pak Betul, ya. dengan divisi-divisi lain. Nah mungkin dari lahirnya sebuah keputusan KPU itu pasti ada proses panjang ya Pak di belakangnya sebelum keputusan tersebut lahir. Nah itu mungkin mekanisme dari lahirnya keputusan itu bagaimana Pak? Ya, jadi di KPU itu kita ada rapat pleno, ada rapat koordinasi maupun rapat-rapat yang lain. Jadi semua produk hukum ya, itu tentu akan dilahirkan melalui proses-proses mekanisme seperti itu. Di dalam pleno, di dalam rapat-rapat koordinasi itulah kemudian nanti disepakati ya. Misalkan perlu tidaknya sebuah payung hukum itu ditetapkan ya. Dan tentu nanti prosesnya setelah kemudian istilahnya itu ada yang mengajukan ya. Tentu produk hukum itu kan ada materinya ya, bahannya atau materinya. Materinya itu bisa template, artinya bisa merupakan materi yang sudah dari KPU RI secara berjenjang ke KPU Provinsi kemudian ke KPU Kabupaten Kota.
ada juga yang memang kita membuat legal draftingnya ya. Jadi lah nanti setelah itu jadi baru nanti dikoreksi juga, baik tata naskahnya, kemudian bahasanya, penomorannya dan sebagainya, sebelum kemudian ditetapkan dan diinformasikan kepada publik secara luas. Nah Pak, tadi kan bahwa sebuah peraturan atau keputusan KPU itu kan harus diketahui ya Pak ya, baik oleh masyarakat maupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Ya. Nah mungkin di situ ada penyebarluasan atau sosialisasinya Pak untuk sebuah produk hukum yang ada ini Pak? Ya, jadi betul Mbak Yusi ya. Jadi Divisi Hukum dan Pengawasan ini dalam menjalankan fungsi tugasnya itu juga dibantu teman-teman di sekretariat ya secara berjenjang di Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum ya. Itu juga membantu itu, artinya dalam pengelolaan website resmi KPU ya. Salah satunya adalah portal jaringan dokumen dan informasi hukum atau istilahnya disebut JDIH. Jadi semua produk-produk hukum itu nanti kita sebarkan, kita informasikan, kita bagikan kepada publik secara luas itu melalui website resmi KPU. Dan tentu itu tujuannya ya untuk mempermudah, untuk mempercepat kepada masyarakat, kepada publik dalam memberikan pelayanan produk-produk hukum. Terkait dengan produk hukum. Nah mungkin selain website nih Pak, saya juga mengetahui bahwa JDIH itu ada banyak ya Pak, ada di Instagram juga, mungkin ada di Facebook dan di Twitter juga ada ya Pak. Jadi mungkin nanti teman pemilih bisa juga yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait produk hukum dari KPU, khususnya KPU Kabupaten Pacitan, mungkin bisa untuk mengikuti kanal-kanal JDIH ini ya. Mungkin nanti editor bisa menyematkan alamat dari website JDIH maupun sosial media yang lain ya Pak ya. Nah tadi kan kita sudah banyak berbicara tentang hukum ya Pak. Sedangkan di Divisi Hukum dan Pengawasan ini ada 2 kata ya Pak, hukum dan pengawasan. Nah kalau tadi kita ngobrol soal hukumnya nih Pak, lalu kalau untuk pengawasannya sendiri itu seperti apa Pak upaya-upaya dari Divisi Hukum dan Pengawasan ini? Ya jadi gini, kalau saya analogikan Divisi Hukum dan Pengawasan itu ibarat kendaraan ini kan bisa dijadikan remnya. Rem atau mungkin rambu-rambu ya. Jadi ya kalau memang kendaraannya ini terlalu cepat ya kita injak remnya. Tujuannya apa? Apakah tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas? Ya. Supaya berhenti ya Pak ya sampai situ. Itu fungsi-fungsi pengawasan, analoginya seperti itu. Tentu yang diawasi itu apa ya? Kinerjanya. Kinerjanya dalam melaksanakan semua penyelenggaraan. Baik dalam operasional kegiatannya sampai pengelolaan penganggarannya. Termasuk sampai etik ya. Contoh etik itu ketika nanti di dalam penyelenggara ini ada hal yang sifatnya etik. Bahkan pengawasan ini juga akan dilakukan nanti jika sudah dibentuk ad hoc ya. Itu sampai di tingkat ad hoc. Jadi misalkan untuk mengawasi betul. Ya Pak. Jadi mulai teman-teman di PPK Sekretariat, PPS Sekretariat, KPPS itu juga masuk dalam ranah pengawasan di Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah mungkin itu kan untuk mengerem ya Pak. Lalu bagaimana kalau misalkan ada beberapa hal yang itu lepas dari remnya Divisi Hukum dan Pengawasan itu Pak? Maksudnya gimana lepas gimana? Mungkin ada penyelenggara dari badan ad hoc yang ternyata melakukan sesuatu yang berkebalikan daripada regulasi atau hukum gitu Pak. Ya tentu gini, itu ada mekanismenya ya. Jadi semua itu kita tidak boleh tidak terlepas dari asas praduga tidak bersalah ya. Jadi misalkan yang dimaksud itu badan ad hoc melanggar aturan gitu ya tentu akan ada mekanismenya. Bahkan ada kalau memang mau ada ada yang melaporkan maupun temuan ya tentu ada proses persidangan. Ada persidangan namanya persidangan etik ya. Itu nanti yang jadi hakim itu ada Divisi Hukum dan Pengawasan, kemudian Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Terus satu lagi nanti, kan ada 3, satu lagi nanti diputuskan melalui rapat pleno. Jadi jika memang ada yang melanggar ya kembali lagi kita duduk di meja di rapat pleno,
diputuskan untuk memutuskan apakah ini itu. ditindaklanjuti melalui persidangan apa Iya, tidak itu. bahwa berarti memang benar-benar menyelimuti dan supaya pelanggaran ini bisa ditindak gitu ya Pak ya. Dan bahwa untuk penyelenggaraan pemilu ini supaya bersih dan terlaksana secara integritasnya juga masuk gitu ya Pak ya. Ya, jadi gini Mbak Yusi ya, saya juga selalu mengingatkan pada diri saya sendiri ya, di dalam penyelenggara itu kita kan ada istilah prinsip ya, prinsip penyelenggara itu diatur di dalam Undang-Undang 7 2017 itu ada 11 prinsip. Saya hafal itu ya, jadi mulai mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum. Nah Iya, ini, berkepastian hukum ini yang selalu kita jadikan gundilan, agar kita senantiasa bisa berjalan sesuai dengan regulasinya. Jadi ada perasaan hukum, ada tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien. Itu prinsip yang harus dipegang bagi penyelenggara. iya bagi semua ya Ya, Pak ya untuk saya, sampean, semuanya yang menjadi penyelenggara. iya yang menjadi penyelenggara bahwa harus berpatokan dengan Betul. prinsip-prinsip itu ya Pak Ya. ya. Tambah Karena satu lagi integritas ya. iya. Baik Pak, berarti kita memang sebagai penyelenggara pemilu harus berpatokan pada prinsip ya Pak ya. Bahwa harus ada prinsip supaya Gini, tidak berpatokan pada prinsip ya, tapi kita senantiasa didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Prinsip itu salah satunya. oh iya. Ya, ada banyak sekali peraturan perundang-undangan itu banyak sekali di KPU ya. Paling tidak prinsip ini penting bagi kita. Ini ibaratnya itu kan ya apa ya? Kalau cuaca dingin kita pakai jaket, kita pakai baju dan sebagainya. Iya. Iya, Pak. Nah, luar biasa sekali ya Pak Iwit dan teman pemilih juga bahwa dari perbincangan kita ini kita jadi memahami bahwa divisi hukum ini punya peran yang sangat strategis dan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. Nah, Pak, kalau tantangan Pak, mungkin ada tantangan selama menjalankan peran Bapak sebagai divisi hukum dan pengawasan ini, Pak? Ya, gini ya, Mbak Yusian ya, tantangan itu selalu ada. Kita bekerja dimanapun ada. Kalau tentunya tantangan itu harus diartikan, dimaknai bahwa tantangan itu sebagai proses pembelajaran kita untuk mengupgrade diri ya. Karena apalagi di KPU. Di KPU itu kan dinamis sekali. Hari ini, regulasi hari ini belum tentu bisa juga berbeda dengan regulasi besok, lusa dan sebagainya. Iya. Makanya kita di KPU ini harus sering-sering kali mengupdate diri ya, mengupgrade diri dengan menyesuaikan regulasi. Dan itu apakah tantangan apa bukan ya? Kalau menurut saya ya ini sebuah sebuah keniscayaan ya. Iya. Karena kita bekerja sebagai penyelenggara pemilu di dalam pusaran kepentingan politik yang sangat dinamis. Ya. Berarti memang harus bisa beradaptasi ya Pak Betul, dengan ya. adanya regulasi Betul. baru seperti Betul, itu ya ya. Pak. Ya. Nah mungkin nih ada harapan bagi Pak Iwit, bagi penyelenggara pemilu maupun teman pemilih yang sedang menonton ini Pak. Ya, jadi gini, saya lagi tertarik dengan ini ya, kata-kata Pak Dirman ya. Jadi Pak Dirman ini ketika memimpin gerilya di Pacitan ya, itu banyak memberikan kata-kata wejangan. Salah satunya itu senajan sedino ono rindu kaping pitu itu tetep oleh gundilan waton ya. Itu saya hafalkan betul ya. Kalau kita maknai secara bebas ini kan walaupun sehari terjadi gempa 7 kali ya kita nggak usah bingung, tetap berpegang pada prinsip. Iya, prinsip Sebagai penyelenggara, prinsip itu apa ya? Regulasi, peraturan. Prinsip tadi ada 11 prinsip tadi. Iya. Prinsip ya berarti ya regulasi, aturan perundang-undangan. Artinya apa? Ketika kami, panjenengan semuanya bekerja berdasarkan regulasi, peraturan perundang-undangan, tentu akan melahirkan trust, kepercayaan dari masyarakat. Nah, jika masyarakat trustnya tinggi, kepercayaannya tinggi, ini akan berbanding lurus dengan namanya partisipasi. Baik partisipasi jumlah pemilih yang datang ke TPS maupun partisipasi masyarakat dalam mengikuti semua proses tahapan yang diselenggarakan oleh KPU. Dan hasil akhirnya apa? Nanti partisipasinya tinggi. Itu Mbak Yusian. Iya, jadi
Banyak sekali ya Pak ternyata Ya, tugas dan fungsi daripada Divisi Hukum dan Pengawasan ini. Nah, sebelumnya terima kasih Pak Iwit ya, atas waktu dan penjelasan yang telah dibagikan oleh Pak Iwit pada podcast KPU Kabupaten Pacitan di episode ini. Nah, teman pemilih, tidak terasa ya, ternyata episode kali ini banyak sekali membawa pelajaran yang bisa kita dapatkan, dan bahwa di episode kali ini kita belajar bahwa penyelenggaraan pemilu yang berkualitas ini ada komitmen dalam menjaga hukum, mengawal setiap proses dan juga membangun kepercayaan publik. Karena demokrasi yang kuat ini tidak hanya lahir dari suara rakyat, akan tetapi dari penyelenggara pemilu yang berintegritas juga. Nah, teman pemilih, jangan lupa untuk terus ikuti podcast KPU Kabupaten Pacitan dan juga sosial media resmi KPU Kabupaten Pacitan di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, maupun X untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Nah, saya Yusian bersama Pak Iwit ya, Widisantoso pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak Iwit ya, atas waktunya. Salam sama-sama. KPU melayani. Ya, oke.